Di talk show Hima IPA dan Lingkungan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Diani Dwi dan rekan saya Anjali Arum di talk show Hima IPA dan Lingkungan. Nah, kali ini kita akan membawakan topik yang sangat menarik nih teman-teman, yaitu tentang mahasiswa berprestasi. Nah, langsung aja ya, di antara kita udah hadir sosok mahasiswa berprestasi tahun 2022. Mungkin bisa langsung kenalan aja nih, Kak. Oke, halo teman-teman. Kenalin, aku Tiara dari Pendidikan IPA Angkatan 2020. Oke, halo Kak Tiara. Halo. Mungkin Kak, gimana Kak kabar Kakak hari ini? Baik, baik sekali. Kalau kesibukan akhir-akhir ini apa aja nih, Kak, kalau boleh tahu? Kesibukan akhir-akhir ini karena semester akhir ya, jadi lebih fokus ke skripsi, revisi, dan lain-lainnya. Keren banget, semangat ya, Kak. Oke, semangat juga. Oke, Kak Tiara, karena tadi sudah perkenalan, mungkin bisa langsung ke topik utama kita hari ini ya, tentang mahasiswa berprestasi. Nah, mungkin kalau boleh tahu Kak, Kak Tiara ini mendapatkan informasi terkait MAPRES ini dari mana ya Kak? Terkait informasi MAPRES itu bisa diakses melalui Instagramnya ini, FMIPA ya. Di sana ada jelas timelinenya, kemudian seleksinya seperti apa, seperti itu. Nah, tapi kalau mau lebih dalam, cari taunya bisa lewat dosen. Kalian ada dosen wali, begitu ya, atau langsung juga ke dosen pembimbing mahasiswa berprestasi FMIPA. Nah, jadi gitu ya teman-teman, Kak Tiara mendapatkan informasi tentang MAPRES ini dari Instagramnya FMIPA maupun mencari tahu oleh dosen-dosen wali. Nah, kalau kayak dari UNES sendiri, informasi tentang MAPRES itu bisa dapat dari mana sih, Kak? Ada forum khusus atau gimana gitu? Kalau forum khusus, kalau dulu ya itu enggak ada. Jadi langsung inisiatif kita gitu. Kita sebagai mahasiswa perlu aktif juga untuk mencari tahu apa saja mahasiswa berprestasi itu, kapan waktunya, seperti itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Kalau mau join MAPRES, kita tuh harus rajin ya nyari informasi tentang timeline. Terus abis itu kita catat gitu teman-teman. Nah, untuk Kak Tiara sendiri, ada nggak sih Kak alasan Kakak untuk join seleksi mahasiswa berprestasi ini? Atau mungkin dari awal maba sudah ada planning ke sana? Atau mungkin awalnya cuma iseng doang nih Kak? Oke, kalau dari awal maba emang pernah ya, karena ada agenda gitu, terus ketemu sama mbak-mbak mahasiswa berprestasi dulunya, terus kayak penasaran nih gitu, tapi kembali lagi mungkin teman-teman juga ngerasain kayak insecure kayak gitu. Nah, tapi tujuannya ikut seleksi itu nggak untuk menang awalnya, tapi untuk mengukur kompetensi diri, apakah dari awal maba sampai di semester ke depan itu aku udah memperbaiki diri gitu. Kalau sama aja kan rugi ya berarti. Nah, kebetulan berkesempatan menjadi mahasiswa berprestasi gitu. Sangat keren sekali ya teman-teman, dan sangat menginspirasi pasti. Iya. Nah, terus kan kalau buat jadi mahasiswa berprestasi itu pasti ada syarat-syaratnya, Kak. Terus berdasarkan pengalaman Kak Tiara sendiri, syarat-syaratnya apa aja sih, Kak? Mungkin bisa dibagiin buat teman-teman gitu, jadi bisa terinspirasi gitu. Oke, jadi untuk syaratnya teman-teman ada beberapa. Yang pertama tentu capaian prestasi ya. Nah, capaian prestasi itu nggak hanya lomba teman-teman, tapi ada banyak kategorinya. Yang pertama dari kompetisi memang, kemudian ada dari karir organisasi. Jadi kalau teman-teman aktif banget di organisasi nggak apa-apa gitu. Itu mendukung capaian unggulan dari mahasiswa berprestasi. Kemudian ada penghargaan, pengakuan, kemudian hasil karya, terbitan seperti itu. Ada kewirausahaan juga, ada pengabdian atau pemberdayaan masyarakat, serta ada aksi kemanusiaan begitu. Nah, selain itu teman-teman juga perlu menyiapkan gagasan kreatif. Gagasan kreatif ini seperti karya tulis ilmiah begitu. Serta ada seleksi kemampuan berbahasa Inggris. Jadi perlu menyiapkan skill berbahasa Inggris memang gitu. Ada 3. Agak banyak ya, Kak. Iya, memang. Karena semuanya dinilai. Itu teman-teman, tadi jangan lupa dicatat ya syarat-syaratnya. Di antaranya tadi ada capaian prestasi, terus organisasi, terus juga tadi ada karya ya, Kak. Terus yang paling penting itu kemampuan bahasa Inggris gitu teman-teman. Nah Kak, setelah syarat-syarat yang terpenuhi tadi, untuk alur seleksinya tuh gimana sih Kak? Kan setahu kita ya sangat panjang dan cukup kompetitif nih. Mungkin bisa diceritain Kak terkait alur seleksinya. Oke, kalau dari alur seleksi itu yang pertama ini seleksi berkas dulu.
berkas dari capaian unggulan tadi. Kemudian yang kedua nanti akan ada presentasi dari karya kami, karya gagasan kreatifnya gitu. Nanti setelah dipresentasikan akan ada penilaian dari bahasa Inggrisnya. Entah itu disuruh ngomong, mempresentasikan apa atau bagaimana itu tergantung dari jurinya. Tapi ada cek kemampuan berbahasa Inggris memang. Ada 3. Berarti kalau kemampuan bahasa Inggris itu nilai TOEFL mungkin bisa Kak? Lebih ke ini ngomongnya. Jadi speaking. ya sebenarnya sedikit beda ya, nggak yang ngerjain tes gitu bukan, tapi lebih ke berbicaranya apakah fluent, kemudian pronunciation-nya apakah betul, seperti itu yang dinilai. Gitu. Nah selanjutnya dari Kak Tiara sendiri tuh ada nggak sih Kak tips dan trik buat bisa mengikuti seleksi MAPRES ini gitu Kak? Oke, ini teman-teman nggak usah underestimate dulu tentang diri sendiri ya, karena kesempatan menjadi mahasiswa berprestasi itu terbuka untuk semua mahasiswa gitu. Nah, untuk tips dan triknya, yang pertama tetap upgrade kemampuan diri. Nah, teman-teman punya minat apa, kemudian punya bakat apa, itu silahkan dikembangkan. Mau menulis atau berkarya, sastra, seperti itu, olahraga, itu juga nggak apa-apa, dikembangin aja. Nanti harapannya dari situlah muncul prestasi-prestasi. Selain itu juga tidak hanya akademik ya, tetapi yang non-akademik juga ditingkatkan. Jadi memang semuanya kesempatan itu baiknya diambil. Jadi, semuanya diambil, harapannya biar kita menjadi lebih kompeten dari teman-teman yang lainnya dan memiliki peluang menjadi mahasiswa berprestasi lebih besar begitu. Nah gitu teman-teman, tips dan trik dari Kak Tiara buat jadi mahasiswa berprestasi, bisa jadi inspirasi ya pastinya. Iya, semoga. Oke Kak, kita nih kepo nih Kak terkait pengalaman Kakak saat jadi MAPRES. Mungkin Kakak bisa sharing-sharing terkait pengalaman berharga Kakak saat jadi MAPRES ataupun perjuangan yang Kakak lalui untuk menjabat sebagai gelar MAPRES seperti itu. Oke, mungkin dari ini ya, menuju MAPRES-nya dulu. Jadi di MAPRES itu kemarin ini timelinenya memang sedikit mepet gitu kalau saya. Jadi harapannya teman-teman besok kalau mau mempersiapkan diri jauh-jauh hari gitu ya. Nah, karena sedikit mepet tadi itu harus memang kerja keras gitu, terutama dari skill bahasa Inggrisnya. Kan language is behavior gitu ya, jadi memang harusnya bertahap dari waktu ke waktu. Tapi karena memang kebutuhan dalam waktu dekat, jadi harus benar-benar belajar nih gitu tentang bahasa Inggris. Nah, tetapi itu menjadi suatu syukur juga sih, bisa upgrade skill meskipun awalnya agak terpaksa gitu ya karena MAPRES. Nah, kemudian untuk akhir dari MAPRES-nya itu seleksinya dulu. Seleksinya ketemu sama teman-teman yang dari fakultas lain. Jadi ketika sudah dapat MAPRES di fakultas, nanti naik ke UNIF gitu untuk mengetahui MAPRES utamanya. Nah, ketika di UNIF itu ketemu sama fakultas FT, terus mana lagi ya, FIS, FIK begitu. Mereka punya kompetensi di bidang masing-masing, expertnya tuh beda. Nah, dari situlah menjadi pemantik saya gitu ya. Ternyata perjuangannya tidak berhenti sampai sini gitu, karena teman-teman yang lain tuh juga keren-keren gitu. Jadi itu memantik saya untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, setelah MAPRES itu punya kesempatan lebih besar untuk sharing. Ya, meskipun mungkin sedikit gitu ya ilmu yang disampaikan, tapi itu menjadi tambah plus, nilai plus untuk kita agar nantinya tuh tidak hanya menjadi inspirasi untuk orang lain, tapi juga menjadi penyemangat untuk diri sendiri, begitu. Wah, sangat positif banget ya teman-teman jawabannya. Iya. Nah tadi kan udah cerita tentang pengalaman berharga ya Kak, kayak ketemu teman-teman, terus juga perjalanannya dari awal sampai Kak Tiara bisa mencapai MAPRES. Nah terus selanjutnya ada nggak sih Kak tantangan yang Kakak rasain? Terus gimana cara Kak Tiara buat ngelewatin itu gitu? Oke, kalau tantangannya selain tadi ya berbahasa Inggris, juga ini merasakan sulitnya membagi waktu begitu untuk mencari capaian prestasi, juga untuk menghadapi perkuliahan begitu.
di semester awal terutama kan ada laporan praktikum begitu ya. Lumayan banyak juga. Jadi selain menulis laporan praktikum, mengerjakan tugas dan lain sebagainya, itu juga harus mencari ide, terus ikut lomba dan lain-lain agar memperoleh capaian prestasi gitu, sebagai syarat utama dari mahasiswa berprestasi sendiri. Ya memang capek, tapi seiring berjalannya waktu tuh kita bisa nyesuaiin itu, dan itu asik, seru. Berarti itu dari kebiasaan juga ya Kak, dari gimana kita ngelatih diri sendiri gitu. Jadi Kak Tiara bisa mengatur waktu gitu, jadi tantangannya bisa terlatih. Iya, betul. Nah, oke Kak. Terus nih kan Kak Tiara ini kan sebagai perempuan dan mahasiswa berprestasi ya, yang dimana sudah berkompetisi dengan mahasiswa hebat lainnya. Dari menurut tanggapan Kakak nih Kak, terkait kenapa sih perempuan tuh harus tetap berprestasi? Oke, karena sebetulnya ya tidak ada yang membatasi kita antara perempuan maupun laki-laki itu untuk berprestasi. Tetapi memang masih menjadi pemikiran umum masyarakat itu untuk ya udah perempuan tuh biasa aja, perempuan nggak usah hebat-hebat gitu. Tapi yang penting laki-lakinya aja yang bagus gitu. Itu enggak gitu, karena ya kita punya kesetaraan dalam hal itu gitu. Kita punya peluang yang sama. Nah, dari itu saya memaksimalkan apa yang ada. Jadi untuk terus memperbaiki diri biar menjadi lebih baik lagi gitu. Selain sebagai mahasiswa, sekarang sebagai anak juga. Nah, saya punya komitmen untuk terus memperbaiki diri ya, karena nantinya kita akan menjadi role model dari anak-anak kita gitu. Ya, mempersiapkan yang terbaik gitu untuk keluarga. Begitu sih. Gitu ya teman-teman. Jadi tuh wanita juga bisa loh jadi agen dari perubahan. Jadi jangan takut untuk berprestasi ya. Iya, harus berprestasi. Nah, setelah jadi Mapres nih Kak, kira-kira apa sih yang menjadi dream coming Kakak untuk selanjutnya gitu? Oke, dream coming ya. Perjalanan S1 ini ya untuk memperoleh sarjana, gelar sarjana kan sudah hampir selesai gitu ya. Ini udah di semester akhir. Harapannya ya setelah berprestasi selama perkuliahan sarjana gitu untuk memperoleh gelar sarjana, harapannya dan saya selalu berdoa untuk mendapatkan kesempatan yang sama ketika studi di magister maupun doktor gitu. Jadi nggak hanya stop di sini gitu, karena belajar dan prestasi itu dua paket gitu, menjadi satu kesatuan. Nggak cukup di sini, tetapi harusnya memang terus diusahakan di hari ini maupun di hari-hari yang akan datang gitu. Jadi tetap berprestasi dimanapun, kapanpun gitu. Gitu, jadi kita doain ya Kak, semoga impian Kak Tiara bisa terwujud gitu. Amin. Nah, terakhir nih Kak, mungkin dari Kak Tiara ada pesan nggak Kak buat teman-teman dari pendidikan IPA, ilmu lingkungan maupun teman-teman dari UNES pada umumnya yang ingin join Mapres supaya bisa tetap optimis dan nggak takut untuk mencoba gitu Kak? Oke, ini ya sering banget teman-teman tuh merasa dirinya itu kurang gitu. Padahal sebetulnya kita diberikan kelebihan pada masing-masing itu untuk yang menjadi diri kita gitu dengan versi terbaiknya. Nah, untuk teman-teman nantinya ayo maksimalkan gitu. Kita sekarang di bangku perkuliahan yang mana teman-teman punya relasi yang luas gitu. Tidak hanya teman seangkatan ya, tetapi kakak tingkat, kemudian dosen dan lainnya, orang-orang lainnya yang bisa digunakan sebagai guru gitu. Nah, dari situlah jadilah teman-teman yang berprestasi gitu ya, yang menginspirasi banyak orang, yang memberikan kebermanfaatan dan memberikan kontribusi gitu. Kita di sini itu memang untuk belajar dan finalnya itu menjadi masyarakat yang berkompeten yang dapat kembali kepada lingkungan dengan memberikan perubahan gitu. Nah, jadi kuncinya tuh ya teman-teman, pokoknya kita tuh jangan takut gagal, semuanya harus mencoba dulu teman-teman, karena
kalau kita mencoba tuh kita jadi satu langkah di depan daripada orang yang nggak mencoba sama sekali ya. Iya, betul sekali. Oke teman-teman, setelah ini yang pengen join Mapres bisa langsung dipersiapkan ya, mulai dari portofolio, terus prestasi, terus yang paling penting tadi bahasa Inggris ya kak. Iya. Bahasa Inggrisnya, terus yang paling penting teman-teman jangan takut buat mencoba, karena setiap kita punya keunikan dan prestasi masing-masing. Nah kita juga jangan takut buat menunjukkan keunikan dan prestasi kita itu gitu. Nah mungkin itu saja kak dari kami. Terima kasih Kak Tiara sudah mampir di talk show ini dan memberikan insight yang pastinya sangat-sangat berharga untuk kita semua. Iya, tetap semangat ya teman-teman. Terima kasih juga. Nah, sudah tak terasa ya guys, sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak ya Kak Tiara sudah mampir di talk show kita dan memberikan insight yang sangat berharga pastinya untuk kita semua. Dan semoga Kakak tuh terus semangat dan semua urusan Kakak berjalan lancar. Amin. Sekian saja talk show hari ini. Sampai jumpa di talk show selanjutnya. Dadah. Dadah.